尊上玉泉山，天界竟插手。天地老儿有能耐！Pada suatu malam, tampak Yang Jian beserta adiknya tengah mengikuti upacara pengorbanan yang digelar oleh penduduk setempat. Sepertinya para penduduk tidak menghendaki kehadiran mereka. Konon, sejumlah warga mempercayai bahwa Yang Jian merupakan siluman. Alhasil, mereka pun ramai-ramai mencemooh keduanya. Merasa terusik mendengar ocehan mereka, dia pun lantas berteriak histeris. Tak disangka, teriakannya mengundang bola api dari langit, dan seketika itu api berkobar cukup besar, disusul oleh kemunculan sejumlah bala tentara yang membantai penduduk setempat dengan beringasnya. Suasana semakin tak kondusif ketika tiba-tiba naga hitam muncul dan menyerang mereka. Dua bersaudara yang terpojok di hadapan sang naga pun hanya bisa berteriak memanggil ibunya. Bak pahlawan, sang ibu pun segera tiba dan membantai naga tersebut dengan pedang miliknya. Tak berhenti sampai di situ, keadaan diperparah dengan kemunculan Lu Shu yang ingin merampas kekuatan dewa perang yang dimiliki Yang Jian. 天地老儿有能耐我何？ Setelah berhasil menaklukkan ibunya, dia pun segera mengangkat tubuh Yang Jian untuk mengambil kekuatannya. Dengan mengerahkan sisa tenaganya, sang ibu pun segera menghentikan aksinya, kemudian mengamankannya untuk disegel di sebuah lembah. 15 tahun kemudian, sejumlah berandal nekat menyusuri lembah di mana Lu Shu telah disegel. Rupanya, mereka berniat untuk memperoleh pedang pusaka yang konon tersembunyi di lembah tersebut. Alih-alih menemukan pedang pusaka, yang ada mereka malah jatuh terperosok tepat di hadapan Lu Shu disegel. Alhasil mereka pun tewas. Sepertinya ambisinya untuk menguasai kekuatan dewa perang belumlah padam. Untuk memenuhi ambisinya, dia pun memerintahkan naga hitam untuk mencari keberadaan Yang Jian. Cerita memperlihatkan ketika Yang Jian beserta adiknya tumbuh dewasa, di mana mereka hidup bahagia dan saling melindungi satu sama lain. Namun kebahagiaan mereka dalam sekejap berganti menjadi nestapa ketika naga hitam berhasil menemukan keduanya. Beruntung, murid Dewa Giok segera tiba dan menyelamatkannya. Tak ingin sesuatu yang lebih buruk menimpa warga desa dan adiknya, dia pun memutuskan untuk menerima tawaran murid Giok untuk mengasah kemampuan spiritual milik Dewa Perang. Setelah melewati rintangan yang begitu panjang, keduanya pun tiba di Gunung Mata Air Giok, ditemani rekan kecil mereka yang adalah siluman anjing. Mereka pun begitu bersemangat menemui sang dewa. Bukannya Dewa Giok yang mereka temui, yang datang malah naga hitam beserta bala tentaranya. Sontak mereka pun terlibat adu fisik.
Di saat mereka mulai merasa letih dan putus asa, Dewa Giok menemui Yang Jian dan berusaha memberikan pemahaman akan pentingnya melawan rasa takut akan kekuatan dewa perang yang dimilikinya, dan takut kehilangan adiknya, serta menanggung rasa bersalah terhadap ibunya. Itulah yang mendasari Yang Jian menolak takdirnya. Dari situlah Yang Jian mulai membulatkan tekadnya untuk menyelamatkan dunia, supaya takkan ada lagi orang yang terluka. Seketika itu, Dewa Giok membuka kembali mata ketiganya, serta membekalinya dengan sebuah trisula dan baju perang. Tak mau buang-buang waktu, dia pun segera menjalankan misinya untuk melenyapkan Lu Xu. Namun sayang sekali, dia pun harus menelan pil pahit ketika Lu Xu dengan mudahnya berhasil mengambil kekuatannya. Lu Zipao yang baru saja tiba sepertinya juga tak mampu menghentikan aksi Lu Xu. Keduanya pun harus mengakui kekalahan mereka di tangan musuh. Beruntung di saat yang pas, sejumlah rekan-rekan Yang Jian muncul dan ikut berpartisipasi melawan Lu Xu. Sedangkan Lu Zipao harus meregang nyawa di pangkuan Yang Jian. Mendapati sahabatnya tewas begitu saja tentu saja membuat Yang Jian naik pitam. Dengan mata langit miliknya, dia pun berhasil bangkit kembali dan berusaha mengakhiri pertempurannya dengan Lu Xu. Setelah bertarung cukup sengit, Yang Jian berhasil keluar sebagai pemenang dan mengalahkan Lu Xu yang begitu berambisi menaklukkan 3 dunia. Dan cerita pun selesai.